Agar menjadi kain yang siap pakai, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar kain tersebut dapat dipakai sesuai dengan fungsi masing-masing. Berikut penjelasan yang akan kami sampaikan pada video berikut ini. Simak terus video ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai identifikasi mengenai penyempurnaan kain katun toyobo. Kain katun toyobo adalah jenis kain katun yang berbahan dasar serat katun atau serat kapas. Nah, karakteristiknya sendiri yaitu halus, lembut, dan seratnya rapat. Kain ini sering digunakan untuk berbagai jenis pakaian, baik visual maupun formal, karena memiliki daya tahan dan serap yang tinggi. Nah, kain toyobo sendiri merupakan kain yang berasal dari serat katun atau serat kapas. Oleh karena itu, kain toyobo atau serat kapas dikenal sebagai serat yang ramah lingkungan karena mudah menyerap keringat dan nyaman di kulit. Karakteristik dari kain toyobo sendiri itu yang pertama, halus dan lembut di permukaan. Yang kedua, serat rapat dan tidak mudah tembus pandang. Yang ketiga, tidak mudah kusut meskipun dipakai dalam waktu yang lama. Yang keempat, mudah menyerap keringat sehingga nyaman untuk cuaca panas. Karena terbuat dari serat kapas atau serat katun alami, tahan lama dan tidak sulit untuk dirawat. Agar menjadi suatu kain jadi yang siap pakai, ada beberapa langkah dalam penyempurnaan kain toyobo. Agar kain toyobo itu dapat dipakai, harus melewati proses penyempurnaan. Yang pertama yaitu pembersihan atau pemutihan atau bleaching. Nah, prosesnya sendiri itu seperti kain direndam dalam larutan kimia untuk memutihkan warna dasar kain sehingga siap menerima pewarnaan. Tujuannya sendiri yaitu untuk menghilangkan kotoran alami, minyak, maupun lilin yang tersisa pada kain katun mentah. Dan yang kedua itu ada proses mercerization. Nah, ini prosesnya itu berupa kain direndam dalam larutan alkali atau biasanya natrium hidroksida di bawah tegangan tertentu, lalu dibilas dengan air. Tujuannya sendiri yaitu untuk memberikan kekuatan tambahan, kilau, dan daya tahan yang baik pada kain tersebut. Ada contoh dari proses mercerization tersebut, yaitu kemudian yang ketiga itu ada pencelupan warna atau dyeing. Itu tujuannya untuk memberikan warna yang diinginkan pada kain. Seperti pada gambar yang sudah kami lampirkan, bahwa kain akan dicelupkan ke dalam larutan pewarna sesuai dengan warna yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Dan yang keempat itu ada proses finishing atau penyempurnaan. Itu ada beberapa proses dalam proses finishing tersebut. Yang pertama itu ada softening atau kain diberikan bahan pelembut agar lebih halus dan nyaman. Yang kedua ada proses crinking atau lebih dikenal proses yang dilakukan untuk meminimalkan atau memaksimalkan penyusutan kain saat dicuci oleh konsumen atau lebih dikenal dengan proses pra-penyusutan. Tujuannya sendiri agar nantinya pada saat dipakai, kain tidak mengalami penyusutan yang berlebih. Kemudian ada proses calendering. Nah, kain sendiri itu dilewatkan melalui roll panas untuk menciptakan tekstur yang lembut. Seperti pada penjelasan awal bahwa kain toyobo itu merupakan kain yang memiliki karakteristik lembut dan daya tahannya tinggi. Nah, tujuan dari calendering sendiri ini untuk memberikan tekstur lembut, mengkilau, dan daya tahan yang tinggi pada kain tersebut. Dan yang terakhir ada proses dari finishing itu yaitu adalah proses coating atau soft finishing. Nah, dalam proses ini kain akan diberikan lapisan pelembut agar kain terasa nyaman saat dipakai. Nah, dalam proses ini
kain toyobo akan diberikan cairan atau lapisan yang agar nantinya kain tersebut memiliki tekstur yang lembut dan nyaman saat dipakai. Dan proses penyempurnaan kelima dari kain toyobo itu adalah pengecekan kualitas atau quality control. Seperti yang kita ketahui, biasanya dalam suatu pabrik atau suatu PT, tentunya dalam menghasilkan suatu produk ada tahap pengecekan kualitas atau quality control. Dalam hal ini nantinya kain toyobo akan dicek apakah kualitas sudah memenuhi standar dari pengolahan atau tidak. Dan yang terakhir yaitu proses pemotongan. Proses pemotongan ini nantinya kain toyobo yang sudah jadi atau sudah melewati proses penyempurnaan yang sesuai dengan standar pabrik atau standar PT itu akan dipotong menjadi lembaran dan digulung dalam satu roll agar siap dipakai dan siap diedarkan ke konsumen atau ke pasaran. Berikut ada beberapa contoh busana yang dapat diolah dari kain toyobo. Itu yang pertama adalah gamis. Kenapa? Karena kain toyobo ini merupakan kain yang memiliki karakteristik lembut, jatuh, dan mudah menyerap keringat. Oleh karena itu, sangat cocok untuk digunakan atau dibuat menjadi busana gamis. Dan yang kedua itu ada tunik. Selain gamis, itu juga sangat dianjurkan kain toyobo itu diolah menjadi kain atau baju yang memiliki karakteristik lebih formal seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada kemeja dengan kombinasi kain tenun. Dalam mengkombinasi kain katun toyobo dengan kain lain juga harus memperhatikan beberapa karakteristik kain yang akan dikombinasikan karena kain toyobo merupakan kain yang mudah berserat ketika dipotong dan tidak sesuai dengan arahnya. Jadi, karena kain tenun merupakan kain yang memiliki serat yang tidak gampang berserabut, jadi sangat cocok untuk dikombinasikan dengan kain toyobo. Seperti pada pemaparan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa kain toyobo sangat cocok digunakan untuk berbagai kesempatan, tetapi lebih baik digunakan untuk seperti baju koko, gamis, kemeja, dan lainnya. Terlebih pada acara formal, karena karakteristiknya sendiri yaitu mudah menyerap keringat. Lalu, dalam perawatannya juga, agar kain toyobo itu tetap terjaga kualitasnya, itu ada beberapa cara untuk merawat kain toyobo. Yang pertama yaitu cuci dengan deterjen ringan dan air hangat. Kenapa? Karena kain toyobo merupakan kain yang memiliki serat rapat dan terbuat dari katun alami atau serat alami. Jadi ketika digunakan bahan yang deterjen yang berbahan keras, kemungkinan serat dari kain toyobo tersebut akan rusak. Yang kedua, hindari menggunakan pemutih atau deterjen yang keras agar tidak merusak tekstur kain. Yang ketiga, jangan disikat karena bisa merusak tekstur benang dan permukaan kain. Karena kain toyobo merupakan kain yang memiliki serat rapat. Ketika disikat dengan sikat yang kasar, kemungkinan akan merusak tekstur serat kain tersebut. 4. Jangan dicampur dengan banyak jenis kain saat mencuci. Karena kain toyobo ketika digabung dengan pakaian lain atau kain lain akan mempengaruhi warna pada kain tersebut. Yang kelima, jangan disetrika dengan suhu yang tinggi karena bisa mempengaruhi kelembutan dan elastisitas dari kain tersebut. Yang keenam, simpan di tempat yang kering dan tidak lembab secara rapi untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri lainnya yang dapat merusak kain. Tentunya kain toyobo memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya sendiri itu yang pertama, harga relatif lebih mahal dibandingkan katun biasa. Karena dalam penyempurnaan dan karakteristiknya sendiri, kain toyobo merupakan kain yang berkualitas tinggi. Dan yang kedua, membutuhkan perawatan khusus agar tidak cepat rusak. Karena
Toyobo itu merupakan kain katun yang terbuat dari serat kapas alami. Yang ketiga, tidak terlalu elastis sehingga kurang cocok untuk desain pakaian tertentu. Jadi, kain Toyobo ini tidak memiliki tekstur yang elastis, jadi tidak cocok untuk digunakan untuk pakaian sehari-hari atau pakaian rumah. Jadi, hanya disarankan untuk pakaian formal, seperti gamis, koko, dan lainnya. Kelebihan kain Toyobo itu yang pertama nyaman dipakai dalam berbagai cuaca, karena kain Toyobo merupakan kain yang mudah menyerap keringat dan ramah lingkungan. Yang kedua, tahan lama dengan perawatan yang tepat. Nah, jika kita merawat kain Toyobo dengan tepat, maka kain Toyobo bisa bertahan selama mungkin selama kita merawatnya dengan benar. Yang ketiga, tampil elegan dengan tekstur halus. Yang keempat, ramah lingkungan. Karena kain Toyobo merupakan kain yang terbuat dari serat alami kapas. Yang berikutnya ada kain tenun troso Jepara. Karakteristik kain yang pertama, motif tradisional dan modern. Kain tenun troso memiliki motif tradisional seperti bunga, tumbuhan, dan geometris yang kental dengan budaya Jawa. Yang kedua ada pembuatan motif dengan teknik tenun ikat. Kain ini dibuat dengan tenun ikat, di mana barang-barang diwarnai terlebih dahulu sebelum ditenun. Yang ketiga, bahan yang berkualitas. Tenun troso biasanya menggunakan benang katun atau sutra yang berkualitas tinggi. Yang keempat, warna yang beragam. Warna yang digunakan pada tenun troso cenderung cerah dan kontras meskipun ada juga yang memakai warna-warna alami dari bahan organik. Yang kelima, proses produksi yang tradisional. Sebagian besar kain tenun troso masih diproduksi secara manual menggunakan alat tenun bukan mesin, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan satu lembar kain. Dan yang terakhir ada fungsi yang serbaguna. Kain ini sering digunakan untuk pakaian tradisional selendang, dekorasi rumah, hingga aksesoris seperti tas dan dompet. Nah, kain tenun troso Jepara ini cocok digunakan untuk berbagai macam. Yang pertama ada pakaian tradisional, yang kedua pakaian modern, yang ketiga aksesoris fashion, yang keempat seragam, dan yang terakhir souvenir atau oleh-oleh. Kain tenun troso Jepara juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, keindahan motif dan warna. Memiliki motif yang beragam mulai dari tradisional hingga modern. Yang kedua, nilai budaya yang tinggi. Setiap kain mencerminkan tradisi lokal dan keterampilan pengrajinnya. Yang ketiga, kualitas tahan lama. Bahan seperti katun atau sutra dan teknik pengerjaan manual membuat kain ini awet serta tahan lama jika dirawat dengan baik. Yang keempat, unik dan eksklusif. Karena diproduksi secara manual, tidak ada kain yang 100% identik. Hal ini yang membuat setiap kain menjadi unik. Yang kelima, fleksibel penggunaan. Dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti busana tradisional, modern, dekorasi hingga aksesoris dan bisa digunakan di mana saja. Yang keenam, mendukung ekonomi lokal. Membeli kain tenun troso dapat membantu mendukung pengrajin lokal dalam pelestarian budayanya. Nah, kekurangannya di sini yang pertama, harga relatif mahal karena diproduksi manual dengan proses yang rumit. Harganya cenderung lebih tinggi dibanding kain biasanya. Yang kedua, proses produksi lama. Pembuatan kain ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga ketersediaannya terbatas jika permintaannya tinggi. Yang ketiga, perawatan yang tidak mudah. Kain ini memerlukan perawatan khusus seperti mencuci dengan tangan, menghindari sinar-sinar matahari, dan menyimpan di tempat yang tidak lembab. Yang keempat, kurang elastis. Bahan tenun cenderung kaku sehingga kurang nyaman untuk pakaian yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Yang kelima, kurang tahan noda. Kain dengan warna alami atau pewarna tradisional dengan cenderung lebih mudah terkena noda yang sulit dihilangkan. Cara perawatannya yang pertama, hindari mencuci dengan mesin cuci. Mesin cuci dapat merusak serat kain dan mengganggu pola ikatnya, terutama kain tenun troso biasanya dibuat secara manual. Nomor 2, gunakan deterjen lembut.
Deterjen yang kuat atau berbahan kimia keras dapat memudarkan warna kain, terutama jika menggunakan pewarna alami. Yang ketiga, hindari merendam terlalu lama. Merendam terlalu lama dapat melemahkan serat kain dan menyebabkan warna luntur. Yang keempat, jangan menggosok terlalu lama. Kain tenun troso memiliki pola yang mungkin terlepas atau rusak jika digosok dengan kasar. Yang kelima, jemur di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Sinar matahari langsung dapat memudarkan kain, terutama jika menggunakan pewarnaan alami. Yang keenam, hindari setrika langsung pada kain. Panas setrika dapat merusak serat kain atau membuat motif pudar. Yang ketujuh, simpan dengan baik. Penyimpanan yang tidak tepat dapat membuat kain terkena kelembapan atau serangga. Nah, untuk desain busana baju di sini, baju kemeja dengan bawahan rok dan memakai aksesoris topi dengan motif yang senada dengan setelan baju dan roknya. Perpaduan dari kainnya ada kain tenun troso Jepara, kain lurik, kain katun polos, dan ada katun berwarna abu-abu dan hitam. Baju kemeja yang dipadu-padankan dari kain tenun dan lurik yang terdapat kancing yang bermotif wayang serta bagian bawah baju yang memakai hiasan rumbai-rumbai. Kancing baju di sini menggunakan motif wayang, lengannya memakai lengan licin dengan motif lurik. Yang sebelah kiri memakai lengan licin dengan motif tenun. Mancet memakai kuncup mawar dengan kain katun warna hitam. Kain katun bagian rok memakai kain katun berwarna hitam polos dan kain lurik. Rok dengan perpaduan kain katun polos dan lurik dengan desain bagian bawah memakai bentuk ruffle atau bergelombang. Bagian belakang dengan potongan berbagai macam dengan perpaduan lurik, tenun, katun, polos, warna abu-abu dan hitam serta diberikan hiasan wayang di tengah, lalu bagian bawah terdapat hiasan rumbai-rumbai. Nah, yang terakhir ini contoh busana yang sudah jadi dari kain tenun troso Jepara. Yang sebelah kiri berwarna merah dan yang sebelah kanan berwarna hitam dengan padu padankan kain lurik, motif lurik dan motif tenun troso Jepara dengan kain katun polos berwarna merah dan hitam. Yang selanjutnya, ada proses penyempurnaan kain American Drill. Yang pertama, ada pencelupan dan pengolahan tambahan. Pencelupan digunakan untuk memberikan warna, corak, atau efek khusus pada kain. Yang kedua, ada pemotongan dan assembling. Setelah selesai diproses, tahap selanjutnya pemotongan. Kain dipotong sesuai panjang yang diinginkan. Yang ketiga, ada finishing. Tahap terakhir pada proses produksi kain adalah finishing. Finishing melibatkan berbagai proses seperti pengerutan atau penyelesaian permukaan untuk memberikan kain sentuhan akhir yang diinginkan. Finishing juga dapat melibatkan penghilangan kerutan, pemberian kilau, atau perlakuan lainnya untuk meningkatkan penampilan dan tekstur kain lebih bagus. Selanjutnya ada karakteristik dari kain American Drill. Yang pertama ada bahan katun. Yang kedua, ketebalan yang tahan lama. Yang ketiga, teksturnya halus dan rata. Yang keempat, kemampuan menyerap warna. Yang kelima, daya tahan terhadap pemakaian berat. Yang keenam, pilihan warna yang beragam. Kemudian, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari kain American Drill. Kelebihannya, yang pertama ada tebal, kemudian mudah menyerap keringat, tidak mudah lepek, tahan lama, harga yang terjangkau. Kain American Drill ini sangat cocok digunakan untuk pemakaian di luar ruangan, karena kain American Drill ini
memiliki bahan yang tebal dan mudah menyerap keringat. Selanjutnya ada kekurangannya, rentan kusut, sering mengalami penyusutan. Untuk kain American Drill ini rentan kusut karena setelah dicuci biasanya menjadi lebih kusut dan sering mengalami penyusutan. Kemudian bahan kain American Drill ini cocok digunakan untuk seragam sekolah, seragam kerja, baju PDL, selanjutnya ada jas kerja, kemeja, celana, rompi, ataupun rok. Jadi kain American Drill ini cocok dalam berbagai baju, biasanya sering dipakai dalam seragam kerja, dan lain-lain. Selanjutnya ada cara perawatan. Yang pertama, cara mencuci. Gunakan deterjen yang lembut dan air dingin atau hangat. Hindari menggunakan pemutih atau bahan pembersih yang mengandung bahan kimia keras. Yang kedua ada menjemur. Baiknya pakaian dijemur dalam keadaan basah dan tidak dijemur di terik matahari langsung. Yang ketiga ada mengeringkan. Jangan mengeringkan pakaian berbahan American Drill di mesin pengering. Sebaiknya dikeringkan dengan cara digantung atau diletakkan di permukaan datar dengan sirkulasi udara yang baik. Yang selanjutnya ada menyetrika. Gunakan setrika dengan suhu rendah dan hindari menekan terlalu keras pada pakaian. Yang kelima, ada penyimpanan. Simpan pada tempat dengan menjaga kelembapan dan suhu agar tidak tumbuh jamur dalam pakaian. Selanjutnya ada konstruksi kain. Bisa dilihat dalam gambar contoh konstruksi dan ada contoh bahannya. Ada contoh anyamannya di dalam gambarnya itu. Selanjutnya ada contoh desain dari kain American Drill yang tertera dalam gambar contoh desain busana kerja. Selanjutnya ada kain katun primissima. Kain ini terbuat dari 100% serat tumbuhan, yaitu serat biji kapas. Nah, di sini ada karakteristik dari kain katun primissima, yaitu berwarna dasar putih, tekstur halus dan lembut, ringan dan nyaman, menyerap keringat, dan tidak mengkilap. Kelebihan dari kain katun primissima yaitu nyaman dan dingin saat dipakai, menyerap keringat dengan baik, cocok untuk berbagai kebutuhan fashion. Kekurangannya ada harga lebih mahal, perawatan lebih hati-hati, dan juga lebih tipis. Di sini ada cara perawatan, yaitu mencuci dengan tangan. Jangan mencuci dengan mesin cuci karena dapat mempengaruhi kualitas dari kain tersebut. Yang kedua, hindari menjemur sinar matahari secara langsung supaya warna kain tersebut tidak pudar. Yang ketiga, menyetrika dengan suhu rendah. Supaya apa? Supaya kain katun primissima itu tidak berkilau ataupun berubah warna. Yang keempat, simpan di tempat yang kering. Jangan di tempat yang lembab karena bisa berjamur. Kain katun primissima dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan batik tulis, batik cap maupun batik printing, juga sebagai eco-print, eco-bonding, dan juga shibori. Untuk desain busana, di sini saya membuat casual tunic yang terdiri dari 3 pieces, yaitu ada rompi, ada inner, dan celana panjang. Nah, untuk rompi tersebut, di sini bukaan depan dengan bahan dari batik, dan untuk dalaman menggunakan kain eco print dikombinasikan dengan toyobo dan juga kain batik. Nah, untuk celananya menggunakan kain toyobo
Nah, di sini ada hasil produksi berupa gamis, tuni, dan juga baju kerja formal. Selanjutnya kain tela squin, yaitu karakteristiknya yang pertama ringan dan tipis, kedua transparan dan jaring-jaring, ketiga payet squin berkilau, keempat fleksibel dan mudah dibentuk. Kelebihan payet squin ini yaitu transparan, berkilau dan mengembang, mudah dibentuk, berasal dari serat sintesis. Selanjutnya ada kekurangan kain tela payet squin, yaitu rentan sobek, berat karena payet, sulit dirawat, iritasi pada kulit, sulit dijahit. Terus selanjutnya ada cara perawatan. Yang pertama, periksa label perawatan. Pastikan untuk selalu membaca label perawatan pakaian yang akan dicuci untuk menghindari penyusutan atau penurunan kualitas. Yang kedua, cuci dengan tangan. Sebaiknya cuci pakaian berpayet dengan tangan menggunakan air dingin dan deterjen ringan. Hindari menggosok payet dengan keras. Balik pakaian saat mencuci, balik pakaian ke bagian dalam agar payet tidak terketuk atau robek. Yang ketiga, hindari mesin pengering. Jangan memasukkan pakaian berpayet ke dalam mesin pengering karena payet akan terlepas dan rusak. Hindari setrika. Jangan menyetrika pakaian berpayet karena akan meleleh. Terus yang keempat, hindari pemutih atau pelembut pakaian. Kedua bahan ini memudahkan atau mengerutkan pakaian dan manik-manik. Selanjutnya, penyempurnaan kain tela payet squin. Yang pertama, pemilihan kain. Pilih kain tela berkualitas dengan tingkat kerapatannya sesuai untuk menopang payet dan squin. Selanjutnya, pemotongan. Potong kain sesuai pola atau ukuran yang diinginkan. Setelah itu, pembersihan. Bersihkan kain dari debu atau kotoran untuk mempermudah proses selanjutnya. Yang kedua, desain motif, pembuatan sketsa. Buat sketsa motif untuk menempatkan payet dan squin pada kain. Transfer desain ke kain, cetak atau gambar motif pada kain sebagai panduan untuk aplikasi payet dan squin. Selanjutnya yang ketiga, aplikasi payet dan squin. Pemilihan payet dan squin, pilih warna, bentuk, ukuran, dan payet serta squin sesuai dengan desain. Pemasangan manual, jahit payet dan squin satu persatu dengan benang khusus agar kuat dan tidak mudah lepas. Gunakan teknik jahit yang rapi seperti tusuk balik atau tusuk lilit untuk menjaga keindahan dan kekuatan pemasangan. Pemasangan mesin, jika produk dalam jumlah besar, mesin bordir khusus digunakan untuk pemasangan payet squin secara otomatis. Dan selanjutnya yang keempat yaitu penyempurnaan, pengecekan detail, periksa apakah semua payet dan squin terpasang dengan baik, tidak ada yang longgar atau cacat. Dan ini adalah hasil produksi dari tela payet squin. Yang pertama ada gaun yang menggunakan tela payet itu sebagai bahan dasarnya. Yang kedua ada kebaya dan juga menggunakan bahan dasar dari tela payet squin. Dan ini adalah desain yang saya buat dari tela payet squin. Materi selanjutnya yaitu ada kain linen. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan proses penyempurnaan kain linen. Proses penyempurnaan kain linen itu yang pertama ada preparasi. Kain linen yang akan diwarnai harus melalui proses pembersihan untuk menghilangkan kotoran lilin dan zat-zat pengotor lainnya yang dapat menghalangi penyerapan pewarna. Selanjutnya yang kedua itu ada proses pemutihan atau mordenting. Kain linen ini akan dimordan jika ingin pewarnaan itu menempel dengan baik. Terus yang ketiga itu ada pewarnaan. Lalu pewarnaan bisa dengan pewarna sintetis maupun alami. Dalam kain linen ini biasanya pewarnaan yang digunakan yaitu adalah pewarnaan alami karena bisa menghasilkan warna-warna yang lebih soft dan unik seperti itu. Terus yang keempat itu ada perawatan mudah. Perawatan mudah itu seperti melakukan percobaan tanah air dan tahan api. Terus yang kelima ini ada pencucian. Setelah pewarnaan, kain dicuci untuk menghilangkan kelebihan pewarna yang tidak terikat. Selanjutnya ada yang keenam, quality control. Kontrol kualitas menyeluruh dan pengecekan akhir pada kain. Terus yang ketujuh itu ada packing. Kain linen ini biasanya di packing dengan gulungan panjang,
tertentu. Jadi sudah dipisah-pisah sesuai dengan karakteristiknya atau sesuai dengan kualitasnya masing-masing. Seperti yang kedua itu ada konstruksi kain linen. Di sini ada contoh gambarnya. Di situ ada contoh konstruksinya dan ada contoh bahannya yaitu kain linen. Konstruksi kain linen mengacu pada cara serat kain linen disusun dan dihubungkan satu sama lain selama proses pembuatan kain. Konstruksi kain linen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola tenunan, jenis serat, kepadatan tenunan, dan finishingnya. Yang ketiga yaitu ada karakteristik kain linen. Kain linen merupakan salah satu jenis kain yang sangat populer sebagai bahan untuk berbagai macam pakaian dan juga perabotan rumah tangga. Kain yang memiliki ciri khas agak kasar pada teksturnya ini berasal dari serat alami, yaitu tumbuhan rami. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik kain linen itu. Yang pertama ada permukaan halus dan rapi. Jadi kain linen ini meskipun tampak seperti agak kasar, tapi kain ini jika diraba akan terasa sangat halus di kulit. Nah, selain itu kain ini juga memiliki permukaan yang rapi, maka wajar saja kain ini memiliki kualitas yang bagus, sehingga dikategorikan sebagai kain premium. Yang kedua yaitu ada serat alami yang paling kuat. Dibandingkan dengan jenis-jenis kain yang berasal dari serat alami lainnya, kain ini memiliki serat kain yang sangat kuat dibandingkan dengan jenis kain yang memiliki serat alami lainnya. Sehingga pakaian atau perabot yang menggunakan bahan linen ini memiliki daya tahan lama hingga bertahun-tahun. Lalu yang ketiga yaitu semakin lembut jika dicuci. Jika jenis kain lainnya terlalu sering dicuci akan merusak tekstur kain menjadi kasar, namun pada kain linen justru sebaliknya. Semakin sering dicuci, membuat kain ini menjadi semakin lembut selama cara pencuciannya benar. Lalu yang keempat, tekstur mengkilap dan tidak mudah kotor. Permukaan yang dimiliki kain linen adalah mengkilap, karena pada kain ini serat kain berbentuk poligonal yang menjadi faktor kesan mengkilap permukaan kainnya, sehingga permukaan mengkilap ini membuat kain linen tidak gampang kotor. Kelima ini adem. Karena memiliki serat alami, kain linen juga memiliki sifat adem di saat cuaca panas dan kain linen juga bisa bersifat hangat jika digunakan di cuaca yang dingin. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu yang keenam, jamur, keringat, dan pemutih bisa menjadi penyebab kerusakan kain. Sekuat apapun sebuah kain, pasti ada kelemahannya. Bahan kain linen ternyata gampang rusak jika terkena jamur, keringat, dan pemutih. Lalu yang keempat, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kain linen. Yang pertama yaitu ada linen look. Linen look ini menjadi salah satu jenis kain linen premium. Ciri khas utama dari kain linen look itu sama seperti pada linen umumnya, yaitu memiliki serat kain yang longgar, akan tetapi jauh lebih halus dan lembut. Lalu yang kedua ada linen viskose. Linen viskose atau linen euro adalah salah satu varian dari bahan kain linen yang memiliki ciri khas khusus. Jenis kain ini cenderung memiliki tekstur yang kaku dan serat yang lebih besar dibandingkan dengan jenis kain linen lainnya. Selanjutnya yaitu ada linen sloop. Linen sloop ini terkenal dengan kain yang memiliki serat yang rapat dengan tekstur yang menyilang. Kain ini lebih tipis daripada linen look dan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari jenis linen lainnya. Lalu yang keempat tidak ada linen kenzo. Kain linen kenzo ini merupakan varian linen yang relatif baru di pasaran. Linen kenzo ini memiliki karakteristik dan tingkat ketebalan yang hampir serupa dengan linen sloop. Kain linen kenzo cenderung kasar dan tidak memberikan sensasi yang sejuk saat dipakai. Lalu yang terakhir itu ada kain linen 3D. Kain linen 3D itu adalah jenis kain linen yang memiliki tampilan unik dan elegan karena bentuknya menyerupai serat kayu, namun dengan sentuhan yang lebih modern. Mohon maaf, itu adalah kain linen 3G maksudnya ya. Karakteristik dari kain linen 3G ini adalah teksturnya yang tidak terlalu halus dan tidak licin seperti linen look. Yang kelima itu ada kelebihan dan kekurangan kain linen. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan kain linen. Yang pertama yaitu kain linen itu memiliki daya serap tinggi. Kain linen ini memiliki daya serap yang baik sehingga cocok untuk pakaian dan handuk yang digunakan di cuaca panas. Lalu yang kedua ada kuat dan tahan lama. Serat linen terkenal akan kekuatannya yang melebihi katun hingga 3 kali lipat, sehingga sangat ideal untuk pembuatan produk pakaian atau garmen yang memerlukan kekuatan. Lalu yang ketiga ada ramah lingkungan. Linen adalah
berasal dari tanaman rami yang dapat tumbuh dengan sedikit atau tanpa pestisida, membuatnya lebih ramah lingkungan. Lalu yang keempat ada hipoalergeni, yaitu linen adalah bahan alami yang tidak menyebabkan alergi sehingga aman bagi kulit sensitif. Lalu yang kelima ada sirkulasi udara yang baik. Kain linen memberikan sirkulasi udara yang baik, menjaga tubuh tetap sejuk dan nyaman. Lalu yang keenam itu adalah cocok dalam berbagai kondisi. Sifat adem kain ini muncul ketika digunakan di cuaca panas, tetapi kain ini juga bisa bersifat hangat ketika di cuaca dingin, sehingga bahan linen ini cocok sekali digunakan dalam berbagai kondisi apapun. Lalu masuk ke kekurangan kain linen, yaitu yang pertama ada mudah kusut. Jadi kain linen ini sangat mudah kusut, sehingga memerlukan perawatan ekstra. Yang kedua yaitu harganya lebih mahal. Jika kita bandingkan dengan kain katun, linen ini termasuk cukup mahal harganya. Lalu yang ketiga itu ada tidak elastis. Bahan linen ini termasuk bahan yang kaku dan kurang fleksibel. Lalu yang keempat itu kainnya berat. Karakteristik kain linen yang tebal terkadang membuatnya terasa berat. Kain linen sejak masih berbentuk bahan sampai menjadi pakaian sekalipun masih terasa berat. Karena alasan inilah beberapa orang kurang suka dengan pakaian terbuat dari kain linen. Yang keenam yaitu ada cara perawatan kain linen. Yang pertama yaitu pisahkan linen dari cucian yang lain. Jadi jika ingin dicuci, kalau bisa kain linen itu dipisahkan dari baju-baju yang lain. Terus lalu yang kedua, pilih deterjen yang lengkap dan bagus. Jadi jika ingin awet, maka kain linen itu harus dipilihkan deterjen yang baik. Terus yang ketiga, ada cuci dengan air hangat atau dingin. Jadi kain linen bisa dicuci pakai air hangat ataupun dingin. Terus yang keempat, hindari penggunaan pemutih. Terus yang kelima, gunakan pengering dengan suhu rendah. Terus yang keenam, setrika dengan suhu rendah hingga sedang. Yang ketujuh, jemur di tempat yang teduh. Dan yang kedelapan, gunakan penutup untuk penyimpanan. Lalu di sini ada desain busana dan produk lainnya yang saya buat. Bisa terlihat di sini yaitu ada baju. Ini atasan dan bawahan. Jadi kain linen ini bisa dipakai formal ataupun tidak formal gitu. Jadi bisa untuk sehari-hari juga, bisa untuk bekerja ataupun lainnya. Dan yang kedua di sini saya ada mendesain juga produk lainnya, yaitu adalah perabotan rumah tangga. Ini biasanya kain yang suka ada di dapur. Jadi kain linen juga cocok untuk perabotan rumah tangga seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada hasil produk, bisa dilihat dalam gambar tersebut. Yang pertama ini ada dari hasil produk kain linen itu sendiri. Terus yang kedua ini untuk perabotan rumah tangga atau kain yang biasa ada di dapur. Terus lalu ada pakaian juga, biasanya ini dipakai untuk formal. Dan yang pertama ini non formal, seperti itu. Sekian untuk kain linen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.